Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita mempelajarinya, kalian sudah pernah mempelajari tentang himpunan, bukan? Nah, pelajaran tentang himpunan ada kaitannya dengan relasi dan fungsi. Pertama, mari kita pelajari tentang definisi dari relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sekali lagi, sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Relasi dapat dinyatakan dalam 3 cara. 1. Dengan diagram panah. 2. Himpunan pasangan berurutan. 3. Diagram Kartesius. Dari ketiganya ini, kalian sudah mempelajari di pelajaran yang lalu. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 4, 9, dan 16. Tentukan relasi akar dari himpunan A ke himpunan B dengan 3 cara. Relasinya ditentukan akar dari. Kita jawab satu persatu dengan diagram panah. Kita tentukan dulu relasinya. Himpunan A ke himpunan B, relasinya akar dari. Himpunan A anggotanya 1. Akar dari berapa hasilnya 1 adalah akar dari 1. Sedangkan di himpunan B tidak ada angka 1. Maka untuk angka 1 di himpunan A tidak mempunyai pasangan di B. Berikutnya kita ambil angka 2. Angka 2 adalah akar dari angka 4. Sehingga dari angka 2 ini kita tarik garis yang memasangkan angka 2 ke angka 4. Berikutnya 3. 3 adalah akar dari 9. Maka kita tarik garis panah ke angka 9. Selanjutnya 4 adalah akar dari 16. Maka 4 kita tarik panah ke angka 16. Inilah anak-anak diagram panah dari relasi akar dari himpunan A ke himpunan B. Berikutnya yang kedua dengan diagram Kartesius. Nah, untuk garis yang mendatar atau sumbu X, kita ganti untuk himpunan A. 1, 2, 3, dan 4. Kalian boleh menuliskan angka lebih dari 4. Untuk garis yang tegak atau sumbu Y, diganti untuk anggota himpunan B. Ada 4, 9, dan 16. Relasinya tadi adalah akar dari. Berdasarkan dari diagram panah di atas, kalian sudah mendapatkan bahwa 2 akar dari 4. Maka di sini saya hapus dulu, tadi tercoret.
Nah, 2 adalah akar dari 4. Kita hubungkan 2 dengan 4. Kita ambil satu titik tengah. Berikutnya 3 dengan 9. Kita hubungkan angka 3, angka 9, kita beri tanda titik di tengahnya. 4 dengan 16. Maka itu adalah untuk diagram kartesius. Berikutnya yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. 2 akar 4, 3 akar 9, dan 4 akar 16. Itulah anak-anak himpunan A akar dari himpunan B dinyatakan dengan 3 cara. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang fungsi atau pemetaan. Definisinya, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu pasang ke himpunan B. Jadi, fungsi itu adalah relasi juga anak-anak, relasi khusus. Karena ada aturan bahwa memasangkan setiap anggota A tepat satu pasang ke himpunan B. Nah, contoh di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, himpunan B, anggotanya A, B, dan C. Kita buat bahwa A ke B adalah suatu fungsi. Sesuai dengan definisinya, setiap anggota himpunan A ini harus punya satu pasangan di himpunan B. Kita buat diagram panahnya. Misalkan ini angka 3 punya pasangan di A. Angka 1 punya pasangan di B. Angka 2 punya pasangan di C. Nah, kita lihat bahwa semua anggota himpunan A ini punya satu pasangan di himpunan B. Kesimpulannya adalah fungsi. Apa alasannya? Sebab setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, berikutnya kita lihat untuk B. Saya buat ini 1 punya pasangan di A. 2 punya pasangan di B. 3 punya pasangan di C. Tapi 3 juga punya pasangan di A. Apakah relasi ini merupakan fungsi atau pemetaan? Kesimpulannya adalah bukan. Bukan fungsi. Kenapa anak-anak? Sebab kalau tadi aturannya setiap anggota himpunan A harus punya tepat satu pasangan di B.
Sedangkan di sini ternyata 3 mempunyai 2 pasangan. Sehingga kesimpulannya bukan fungsi sebab ada anggota himpunan A yaitu angka 3 mempunyai 2 pasangan di himpunan B. Sehingga syaratnya tidak terpenuhi, kesimpulannya bukan fungsi. Contoh yang ketiga yaitu saya misalkan lagi ini 3 ini 3 punya pasangan di B. 3 juga punya pasangan di A. 2 punya pasangan di C. Apakah ini fungsi? Iya, bukan fungsi. Sebab ada anggota A, anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan yaitu 1 dan ada yang mempunyai 2 pasangan. Yaitu angka 3. Nah, ini anak-anak contoh dari fungsi dan bukan fungsi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, pada fungsi atau pemetaan ada 3 istilah. Yang pertama yaitu domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan ring atau daerah hasil. Perhatikan diagram panah dari fungsi berikut. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 4, 9, 16, dan 25. Dari diagram panah ini kalian dapat mengambil satu kesimpulan bahwa di diagram tersebut domainnya adalah, daerah asalnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Mewakili himpunan A. Kodomainnya adalah 2, 4, 9, dan 25. Sedangkan untuk ring hasilnya adalah 4, 9, dan 16. Nah, ring itu sama artinya dengan pasangan dari angka 2, angka 3, dan angka 4.
Ibu harap kalian bisa membedakan mana itu domain, kodomain, dan ring. Selanjutnya anak-anak, dari pemetaan atau fungsi kita bisa membuat beberapa fungsi yang mungkin jika kalian memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi, banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dirumuskan adalah NB pangkat NA. Di kelas 7 sudah kalian pelajari bahwa NA artinya banyaknya anggota himpunan A, NB banyaknya anggota himpunan B. Contoh, diketahui ada himpunan A anggotanya 1 dan 2, himpunan B anggotanya A, B, dan C. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dan tunjukkan dengan gambar diagram panah. Jadi, jika punya himpunan A 1 dan 2, maka NA ada 2, angka 1 dan angka 2. NB, banyaknya anggota himpunan B ada 3, yaitu A, B, dan C. Jika kita mencari pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, dihitung sesuai dengan rumusnya bahwa NB pangkat NA sama dengan NB3 dipangkatkan 2, artinya 3 kali 3 hasilnya 9. Maka kalian harus bisa menggambarkan ke-9 diagram panah yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Harus ada 9 gambar yang berbeda. Nah, sekarang kita cari gambarnya, kita buat gambarnya harus 9 yang merupakan fungsi. Diingat lagi bahwa fungsi adalah memetakan setiap anggota himpunan A punya satu pasangan di B. Kita buat ini, misalkan bahwa 1 punya pasangan di A. 1 punya pasangan di A. Terus 2 punya pasangan di B. Apakah ini fungsi? Iya, betul, ini fungsi. Karena setiap anggota A punya satu pasangan di B. Berikutnya kita buat lagi. 1 di A, 2 di B, 2 di C. Kita cek apakah ini fungsi? Bukan anak-anak, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena 2 mempunyai 2 pasangan di himpunan B. Harus ada 1 yang kita hapus. Maka yang dihapus adalah 2 punya pasangan di B. Kita hapus yang ini. Nah, 2 hanya punya pasangan C saja. Gambar pertama, gambar kedua sudah berbeda. Fungsi juga. Kita buat yang lain. Berarti misalkan di sini 2. Saya tulis angkanya. Saya ganti dulu pensilnya.
2. Kita buat garis yang berbeda anak-anak. Misalkan sekarang 2 di C, saya ganti dulu biar sama. Dua ini di C, kemudian yang lain berarti 1 di B. Nah, merupakan fungsi yang berbeda. Berikutnya ada lagi, ini 2 ke A, 1 ke B. Selanjutnya 1 ke C, 2 ke B. Ada lagi yang mana anak-anak? 1 ke A, 2 ke C. Belum ada ya. 1 ke A, 2 ke C. Ya, belum. Kurang 3, yaitu 1 ke A, 2 juga ke A. Apakah ini fungsi? Iya, ini fungsi. Setiap anggota himpunan A punya 1 pasangan di B. Meskipun anggota A ini 1 pasangannya di A, 2 juga pasangannya di A. Tetap merupakan fungsi. Berikutnya 1 punya pasangan di B, 2 juga punya pasangan di B. Terakhir 1 punya pasangan di C, 2 juga punya pasangan di C. Nah, ini anak-anak yang menunjukkan bahwa fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 9 gambar yang berbeda. Nah, itu adalah fungsi atau pemetaan. Selanjutnya yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 sudah termasuk dari fungsi atau pemetaan. Tetapi ada ketentuannya, yaitu definisi dari korespondensi 1-1 adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 ke himpunan B. Dan sebaliknya, setiap anggota himpunan B juga mempunyai tepat 1 pasang di himpunan A. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita punya himpunan A, 1, 2, 3, punya himpunan B, A, B, dan C. Kita buat korespondensi 1-1-nya. Tadi dikatakan setiap anggota himpunan A harus punya 1 pasangan di B. Sebaliknya, B juga harus punya 1 pasangan di A. Maka, misalkan kita buat 3 punya pasangan di 3 punya pasangan di A. Saya ganti pensilnya biar jelas. 3 misalkan punya pasangan di A. Oh, sebentar. 3 punya pasangan di A.
Berikutnya, misalkan lagi 1 punya pasangan di B, 2 punya pasangan di C. Nah, ini yang namanya korespondensi 1-1. Sebab setiap anggota himpunan A punya 1 pasangan di himpunan B, dan berlaku sebaliknya. Maksudnya sebaliknya bahwa himpunan B juga punya 1 pasangan di himpunan A. Berikutnya contoh lagi yang merupakan korespondensi 1-1. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Ini juga merupakan korespondensi 1-1. Nah, anak-anak, dari 2 contoh ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa korespondensi 1-1 itu setiap anggota himpunan A besarnya pasti sama dengan anggota himpunan B. Masih ada 1 contoh lagi gambarnya yang mungkin saya berikan 3 contoh saja. Misalkan 3 ke B, 2 ke A, 1 ke C. Nah, ini juga korespondensi 1-1. Jadi korespondensi 1-1 itu kesimpulannya jadi NA itu pasti sama dengan NB. Baru bisa kita buat korespondensi 1-1. Untuk banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dirumuskan bahwa ini kita baca N faktorial. Dibaca N faktorial. Nah, contoh. Jika A anggotanya 1, 2, 3, B, A, B, C, buatlah korespondensi 1-1-nya. Berarti kita buat korespondensi 1-1. Pertanyaannya adalah tunjukkan berapa banyak korespondensi 1-1. Tunjukkan berapa banyak korespondensi Nah, sebelumnya kita hitung dulu anak-anak. Jawab N faktorial artinya ada berapa anggota A? 3. Anggota B kan juga 3. Maka N-nya adalah 3. N diganti 3 menjadi N faktorial. Berapa N faktorial itu? 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. Itu artinya anak-anak N faktorial.
Misalkan di sini anggota A, anggota B itu 5, maka N faktorial menjadi sama dengan 5 faktorial. Menghitungnya dari 5. Ke belakang dikurangi 1 lagi. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga nanti akan ketemu gambarnya ada sebanyak itu. Kalau contoh kita N faktorialnya 3 faktorial, harus punya 6 gambar anak-anak. Gambar yang pertama, korespondensi 1-1. Ini menunjukkan korespondensi 1-1. Yang kedua, misalkan yang kedua ini juga korespondensi 1-1. Ada 2, harus ketemu 6. Terus yang ketiga yang keempat ini misalkan terus sini yang kelima dan keenam 1 ke B, terus 2 ke C, 3 ke A. Terakhir yang mungkin adalah yang mana anak-anak? Kurang 1 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Nah, ini perhatikan di sini ada 3 korespondensi, ada 6 korespondensi yang berbeda. Nah, ini anak-anak pelajaran kita kali ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan bahwa 1 adalah relasi itu memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, sedangkan fungsi adalah relasi yang memetakan setiap himpunan A tepat 1 ke himpunan B. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk korespondensi 1-1, maka anggota himpunan A pasti sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.